Si Quran ngurusin pedagang, boy. Masa iya Al-Quran ngurusin lo? Ya jelas lah Al-Quran itu mengurus si semua lini kehidupan kita. Termasuk tadi dagang. Dan satu hal yang harus kita tahuin, ya. Hati-hati. Pedagang itu yang punya potensi paling licik dan paling curang. Masa sih pedagang, boy? Iya, pedagang, gue ulangin, pedagang yang licik dan curang. Makanya gue nasihatin buat gue juga, ya. Kita nyari duit kudu yang jujur-jujur aja deh. Kagak usah sono tabak. Kirim babe. Babe jangan mikirin jelek mulu sama kita berdua. Sebenarnya kita berdua itu benar-benar khawatir sama keadaan Babe. Ayah tahu yang Babe cari di sono. Maksud lo apa? Iya, Babe kan nyari yang diduga anaknya Agil. Gue minta lu berdua jangan ikut campur urusan gue, ya. Gue tahu apa yang ada dalam otak lo, ha? Urusan harta warisan Agil, gue urusin, tau gak? Ya Allah. Be. Dada gue. Tenang, Be. Dada gue. Tenang, Be. Tenang. 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 Dada gue. Tenang. Babe jangan nyangka yang kagak-kagak sama Munawar sama Asikin. Kita kagak ada niat jahat, Be. Iya, Be. Kalau boleh jujur nih, Be. Kita berdua ini malah pengen bantuin Babe untuk nyari orang yang Babe cari entu. Apa sih? Malahan tadi udah ayah telepon Be anaknya. Sebetulnya dia ini anaknya tinggal di Citayam. Tapi kebetulan dia lagi deket di sini. Sebentar lagi dia datang. Nah, Babe nanti denger sendiri ceritanya tuh anak. Pasti Babe seneng deh. Lu ngomong apa sih? Gue gak ngerti. Be, Babe nggak kenapa-napa. Tamunya Pak Sikin ya? Ya. Rumahnya Pak Haji Soeb yang mana? Ini semuanya rumah Pak Haji Soeb. Tahu Pak Sikin kan? Ya. Pak Sikin tunggu di dalam. Ya. Ditunggu. Aduh, lama banget sih. Masuk. Be, ini anaknya. Siapa? Itu yang tadi diomongin sama Asikin. Iya, mau ngapa tuh anak? Aduh. Iya, ntar Babe denger sendiri dari mulutnya. Ini namanya si Wawan, Be. Anaknya si Agil yang sebenarnya. Kong. 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 Astagfirullahaladzim. Lu. Kong. Lu anak si Agil lo. Iya bener, Kong. Saya nggak nyangka, Kong, bisa dipertemukan sama keluarganya bapak saya. Kong. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kong. Kong, dulu bapak saya pernah cerita waktu saya masih kecil. Bang, Abang harus berobat, Bang. Jangan.
Kita kan gak punya duit. Katanya Babe Abang anak orang kaya. Biarin saya ke sana ya, Bang. Minta bantuan buat berobat Abang. Jangan. Nggak usah. Babe udah gak sayang lagi. Gue udah diusir dari rumah dan disia-siain. Makanya gue gak mau ketemu lagi sama Babe. Walaupun sampai gue mati, gue emang gak mau ngerepotin dia. Babe! Abang! Abang! Astagfirullahaladzim. Si Agil sampai begitu perasaan sama gue. Yang gue minta cuman dia supaya jangan ikut-ikutan. Gue takut dia itu kedangkep sama keamanan waktu itu. Tok, gue tuh sangat sayang banget sama Babe lu. Babe lu tuh anak kandung gue. Kagak ada secuil pun gue benci sama dia. Ya Allah, gue salah ya Allah. Gue salah sampai Babe lu sebegitu sama gue. Maafin bapak saya, Kong. Maafin bapak saya. Udah lama gue nunggu kesempatan seperti ini. Biar gue kagak ketemu si Agil anak gue. Tapi gue syukur alhamdulillah gue masih bisa ketemu sama lu. Karena gue bisa menjalankan amanah yang selama ini gue lakuin. Mudah-mudahan arwah Babe lu tenang di sono ya. Ganteng juga gue pakai jas pakai dasi begini ya. Kok bakal ada yang nyangka nih kalau gue cuma pedagang emperan doang kalau pakai jas pakai dasi begini mah. Gue heran sama lo untuk sekian kalinya. Sebenarnya apa sih lo yang kejar? Lo ngejar dunia sebegitunya amat sih. Poy, lu kalau mau nyari duit, Poy, copot dulu tuh sedikit otak kiai lu, dikit aja. Kalau buat dagang mah harus pakai otak pedagang, Poy, nggak bisa pakai otak kiai. Ntar deh kalau misalnya lu mau ke musola atau ke masjid tuh ya, baru tuh copotan tadi lu pasang lagi. Bagus. Teori kagak jelas lo barusan. Kalau semua orang ngikutin teori yang lo ucapin barusan tadi yang gue bilang, ya, semuanya masuk neraka. Lo jadi pemimpinnya karena lo yang nyiptain itu teori. Apa lu bilang, Poy? Kagak ada juntrungan ya di dalam Islam dipisahkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Alias dipisahkan, menyatu dan selalu punya kesinambungan. Kenapa gue bilang begitu? Dan kenapa Al-Quran juga mengucapkan kayak gitu? Karena apapun yang kita lakukan di dunia nih, akan berimbas kepada akhirat. Begitupun apa yang kita lakukan di akhirat. Ceramah mulu lu, Poy, lu. Kagak dibayar juga lu. Iyalah, ceramah buat lu gue kasih gratis nih. Masih aja lu protes. Dengerin ya, Ang. Nih, lu ya sebagai pedagang yang katanya paling ganteng tapi ngemper nih, kata lu, ganteng kata lu nih ya. Dengerin. Di Saudi Arabia itu ada pemilik Bang Aroji yang tajirnya ampun-ampunan. Tapi hidupnya biasa aja alias sederhana, nggak kayak lu, ya. Nah, terus ketika dia untung, dipisahkanlah sebagian keuntungannya itu beramal. Tuh, yang punya Bang Aroji, bukan yang punya Bang Paang. Apa ya gue bilang begitu? Ini ngomong-ngomong soal dagang ya. Lu pedagang, gue juga pedagang. Semuanya mungkin di dunia ini banyak juga pedagang. Buka surat Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Nih, celaka bagi orang-orang yang curang. Curang nih, curang dalam menakar dan menimbang. Di saat mereka menerima timbangan dari orang lain atau takaran dari orang lain, dipenuh-penuhin deh tuh. Mereka minta dipenuhin. Tapi di saat mereka menimbang dan menakar buat orang lain, dikurang-kurangin, bos. Tuh. Masa sih Quran ngurusin pedagang, Poy? Masa iya Al-Quran ngurusin lo? Ya jelas lah, Al-Quran itu mengurusi semua lini kehidupan kita. Termasuk tadi dagang. Dan satu hal yang harus kita tahuin, ya. Hati-hati.
pedagang itu yang punya potensi paling licik dan paling curang. Masa sih pedagang, Pak? Iya, pedagang, gue ulangin, pedagang yang licik dan curang. Makanya gue nasihatin buat gue juga, ya, kita nyari duit kudu yang jujur-jujur aja deh. Kagak usah sono tadak.